Oke guys, aku Erik Yang. Nah, konten kreator zaman sekarang nggak perlu pusing lagi soal gear gitu. Beda sama kayak zaman dulu, kamera mahal, mikrofon mahal, lighting mahal. Nah, zaman sekarang itu kalian bisa pakai HP, dan masalah terbesar itu kalau pakai HP bukan di spesifikasi HP zaman sekarang, tapi di mikrofonnya yang mahal-mahal. Nah, mikrofon HP itu sebenarnya banyak yang murah, cuman kualitasnya jelek gitu. Nah, sekarang kita menemukan satu mikrofon, harganya masuk akal banget, cukup murah, dan dari brand terkenal yaitu Boya cuy. Dan ini dia adalah Boya Mini USB Type-C. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Nah, jadi langsung aja kita lihat cuy. Di bagian depannya tulisan Boya Mini 2,4 GHz sudah, jadi nggak perlu khawatir lagi soal delay. Udah pasti delaynya minim banget cuy. Oke, bagian samping seperti ini. Bagian sampingnya seperti ini, bisa dipakai untuk iPhone juga, tapi ini Type-C ya. Kalau kalian misalkan masih Lightning iPhone-nya, udah kalian tinggal beli converternya aja gitu. Dan kemudian di sini nggak ada lagi sih. Oke, gini aja, sederhana aja, dan langsung aja kita buka. Karena kita nanti bakalan coba ngonten pakai HP ya sesekali. Nah, jadi subscribe Meja Unbox, nanti kalian bakalan lihat gitu. Kita keluarin. Oke. Gak kosong, buang aja, oke. Yang pertama kita dapat kitab suci. Ya, cara pakai gampang aja sih. Ya udah tinggal colok, pakai. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya, di sini ada untuk ngecasnya. Untuk kabel Type-C-nya segini. Kita lihat Type-C ya. Oke, Type-C kita singkirin. Kemudian ada ini silika supaya nggak lembab, barang elektronik baru biasanya seperti itu. Di sini ada kartu garansi. Oke, jadi jangan terbuang. Kemudian di sini ada pouch ya. Setahu aku semua produk Boya itu dia ada ngasih pouch ya. Jadi keren banget. Oke, jadi kita buka dulu. Di sini kita dapat receivernya, kecil banget. Oke, segini doang. Dan untuk transmitternya dia bentuknya seperti TWS. Di sini kita buka dulu. Oke. Nah, jadi dia beneran kayak TWS bentuknya. Di bagian depan tulisannya Boya, di bagian belakang kosongan, di bagian bawah Type-C. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Nah, jadi di dalamnya seperti ini, ada satu receiver. Ternyata kita dapat yang versi 2 receiver, 2 transmitter. Nah, ini receivernya dia ada Type-C sama Lightning, oke. Dan ini kenapa nggak dimasuki dua-dua, karena ya nggak muat. Tadi kukira cuma satu, makanya ditaruh di luar. Nah, ternyata karena nggak muat cuy, ya udah kalian tinggal pilih aja. Kalian mau masukkan yang Type-C atau yang Lightning. Nah, sesuai HP kalian. Jadi bentuk transmitternya seperti ini. Bagian depannya ada tulisan Boya. Ini udah kayak ini sih, TWS beneran. Di bagian samping seperti ini. Di bagian belakang dia ada jepitan seperti ini. Oke. Kemudian ada busa peredam suaranya, dan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada tombol NL. NL ini apa nanti kita bakalan lihat lebih lanjut. Nah, jadi kurang lebih untuk secara fungsi seperti ini. Nah, kalau untuk cara aktifkannya ya udah, kalian tinggal buka aja segelan ini yang warna biru. Karena semua barang elektronik termasuk TWS dia ada segelnya supaya apa? Supaya dia nggak nyentuh tembaga. Karena kalau nyentuh tembaga terus bakalan rusak cuy. Dan transmitternya kita masukin. Oke, setelah dimasukin, nah dia kedeteksi ada. Oke, tinggal kita buka dan kemudian kita colok ke HP. Nah, kalau misalkan kita udah colok ke HP, ini dia udah langsung kedeteksi ya. Kalian nggak perlu setting-setting lagi. Pokoknya kalau kalian ngerekam itu ya udah, suara yang masuk ini adalah suara dari mikrofon. Oke, sekarang aku coba deh. Nah, jadi sekarang aku rekam pakai Redmi Note 10 Pro. Nah, ini setup saya. Ini kamera atas, kamera depan, dan ini. Nah, ini adalah suaranya. Jadi kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Kalian bisa nilai cek 1, 2, 3. Dan ini intro dulu ya. Nanti untuk kualitas suara lebih lanjutnya aku bakalan jelasin lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke build quality-nya cuy. Karena kalau nggak tahu build quality-nya sama aja gitu. Oke, padat. Oke, untuk build quality no complaint, padat banget. Dan kalau untuk build quality transmitternya oke, kokoh dan nggak ada masalah gitu. Dan desainnya di sini juga cakep banget, lucu, simple, dan yaudah tinggal kalian jepit aja kayak ini, kayak bros atau aksesoris baju gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, karena kita udah melihat mikrofon ini mulai dari desain dan build quality, aku wajib coba dulu kurang lebih seminggu ya untuk hasil yang lebih optimal. Jadi wajar aja kalau review Meja Unbox itu nggak cepet, karena kita juga mau review maksimal. Nah,
kita bakalan masuk ke hari berikutnya. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu untuk spesifikasi lengkap dari Boya Mini 13 ini cuy. Untuk spesifikasinya, jarak koneksi bisa sampai 100 meter, waktu penggunaan hingga 30 jam, berat mikrofon super ringan yaitu 5 gram, plug and play, dan juga sudah 16 bit dan 80 disable. Nah, jadi aku udah pakai mic ini selama kurang lebih seminggu, dan yang mengejutkan adalah walaupun harganya 600 ribuan, tapi kualitasnya ini bisa bersaing di harga 1 jutaan ya. Di beberapa merek mikrofon ada yang kualitas suaranya bahkan lebih bagus, ini ada, cuman gak usah sebut merek ya. Dan intinya bisa bersaing. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi, karena aku dapat harga yang lebih murah lagi, silahkan cek aja, oke? Dan kalau untuk kualitas suaranya langsung aja kita bahas. Untuk kualitas suaranya sharp banget. Jadi kalau misalkan kalian ngomong itu suara vokalnya itu sangat detail cuy. Dan juga di sini kontrasnya terasa banget. Dan yang mengejutkan, noise reduction-nya sangat baik karena mampu mereduksi noise sebesar 80-95%. Kita udah cobain sendiri, dan lebih bagus tuh kalau kalian mau dengar lebih lanjutnya, kalian silahkan pakai headset untuk kualitas suara lebih lanjutnya cuy. Nah, jadi sekarang saya bakalan ngetes untuk jarak dari mikrofon Boya ini. Nah, sekarang kita cek ya. Di sini aku pakai HP kedua untuk ini membuktikan perjalanan dah. Di sana record. Nah, di sana sedang record, oke. Oke, saya jalan nanti kodenya kayak yang tadi aku bilang. Nah, aku jalan kayak gini deh. Masih ada? Oke, masih ada suara. Ini kita udah ngelewatin 1, 2, 3, 4 rumah, 6 rumah. Wah, jauh ya. 7 rumah, 8 rumah, 9 rumah, 11 rumah, 12 rumah. Oh, udah putus. Oke. Nah, jadi dia di sana. Nah, oke. Ini jaraknya untuk 14 rumah ya. Nah, dia di sana. Oke, udah angkat tangan berarti udah disconnect. Nggak ada lagi. Oke. Nah, jadi saya sudah pakai mic Boya ini, dan saya sudah setup di leher saya. Dan sekarang kita ada di mall, dan tepatnya ini ada di Oppo Executive Store. Jadi konsepnya itu keren banget, kalian lihat. Karena, nah, jadi dia konsepnya itu ada kayak ruang membaca, istilah creative room lah gitu. Dan di sebelah sana itu dia kayak ada showroomnya juga, dan sebelah kanannya ini tempat kita duduk dia ada coffee shop dan lain-lain. Jadi dia kayak kreatif gitu, bisa membaca dan lain-lain. Nah, kalau kondisinya sih di sini nggak terlalu kenceng, ada suara musik standar lah, nggak terlalu kenceng. Dan menurut kalian gimana kualitas suaranya, silakan nilai, karena aku juga nggak denger ya. Tapi pas kemarin aku coba sih suaranya bagus banget. Ada 2 transmitter, dan coba mic kedua ngomong. Tes, halo. Nah, jadi kurang lebih begitulah kualitas suaranya. Silakan nilai sendiri. Nah, jadi di pengujian kedua ini kita bakalan keluar. Nah, ini tadi kita masih ada di Oppo Executive Store. Ini di Medan ya, di Deli Park, buat yang anak Medan pasti tahu. Nah, di sana showroom Oppo yang tadi aku bilang. Di sini dia ada coffee shop. Nah, kalau untuk suaranya dari sini, cek. Nah, ini kita pakai 2 mic. Nah, ini coba ngobrol. Halo. Nah, jadi ada suaranya, dan ini aku bakalan keluar supaya kalian tahu kalau misalkan di mall itu kan berisik ya. Nah, ini ada creative room-nya. Terima kasih Oppo telah menyediakan tempat kayak gini, keren-keren. Poin pentingnya ada di sana ya. Ini kita coba keluar. Nah, ini udah rame ya, padat. Nah, kalian tengok orang semua. Kalau untuk kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Coba ngobrol. Halo. Oke, suaranya seperti itu. Jadi silakan nilai sendiri untuk kualitas suara. Nanti kita bakalan coba untuk di pinggir jalan. Jadi untuk di dalam mall ini, di ruang publik kurang lebih seperti ini. Oke, jadi sekarang kita bakalan cobain untuk mic Boya Mini 13 ini. Dan sekarang aku lagi di tengah hujan, plus hujannya deras banget. Plus di pinggir jalan juga, kalian dengar sendiri suaranya. Bising kan? Nah, sekarang saya bakal aktifkan untuk noise reduction-nya. 1, 2, 3. Nah, gimana dengerin? Udah hilang kan suaranya. Dan di sini dia memiliki 3 mode untuk noise reduction-nya. Dan ini adalah mode yang paling rendah gitu. Dan sekarang kita bakal aktifkan lagi agar suara noise-nya semakin minim cuy. Nah, caranya itu kita tinggal ke receiver-nya aja. Ini mode kedua. Oke, mode kedua bagaimana? Seperti ini, dan kita masuk mode yang ketiga. Oke, jadi harus dipencet dari receiver-nya ya, dan suaranya seperti ini untuk mode paling maksimal ya. Silakan dengerin sendiri. Oke, jadi beginilah kualitas suaranya, dan silakan nilai sendiri untuk kualitas suaranya. Yang dimana untuk noise reduction-nya kalian bisa adjust ke 3 mode, yaitu kalau mode pertama itu noise reduction yang
biasa aja, yang kedua itu kedap, dan yang ketiga itu suaranya kedap banget. Kalau misalkan dibilang kenapa memiliki 3 mode, karena terkadang itu kalau konten kita perlu suara sekitar itu masuk sedikit ya. Nah, makanya bisa di-adjust ke dalam 3 mode. Yang menurut aku ini bisa dibilang cocok banget kalau misalkan kalian ngevlog itu kan perlu itu suara-suara masyarakat sekitar itu. Nah, makanya itulah fungsi untuk noise reduction-nya. Kalau misalkan kalian mau konten podcast atau apa, ya udah kalian silakan masuk ke yang ketiga itu yang senyap banget. Nah, dan kalian nggak perlu khawatir ya suara kalian itu menjadi suara robot, karena banyak banget mikrofon yang katanya mempunyai noise reduction, tapi pas di adjust itu dia dinaikkan noise reduction-nya, dia suara kayak suara robot gitu. Nah, tapi mic ini enggak cuy. Suara kalian tetap menjadi suara normal gitu tanpa ada menjadi robot, karena mungkin kalau yang lain-lain itu yang murah-murah itu dia ini ya noise reduction-nya itu dia temakan vokal kita juga, jadi dia menjadi seperti robot. Tapi di sini dia perfect banget. Mau kalian masuk ke mode 3 sekalipun tidak ada suara vokal kalian yang terganggu, dan saya juga terkejut dan menurut saya ini oke banget. Dan untuk penggunaan noise reduction-nya ini gampang banget, karena di bagian transmitternya itu dia ada satu tombol yang dimana tombolnya itu untuk on dan off kan noise reduction-nya. Dan kalau untuk modenya kalian wajib pencet di transmitternya. Dan di sana dia memiliki lampu hijau, dan kalian kalau misalkan pencet sekali dia mode pertama, kalau misalkan kalian pencet sekali lagi dia lampu hijaunya bakal kedip 2 kali, dan itu mode noise reduction yang kedua. Dan kalau pencet sekali lagi dia bakalan berkedip 3 kali, yang dimana itu adalah noise reduction mode ketiga cuy. Nah, gampang banget dan plug and play. Dan kalau untuk penggunaannya juga simple banget cuy. Kalian tinggal colok di HP dan kalian keluarin untuk transmitternya, udah selesai, bisa langsung dipakai cuy. Dan kalau kalian ngambil konten pakai iPhone, saya sangat sarankan kalian pakai aplikasi Blackmagic Camera ya. Karena di sana kalian bisa langsung monitoring audio, plus di sana dia ada levelnya berbeda. Kalau misalkan kita langsung pakai aplikasi record dari HP, kita cuma bisa lihat gambarnya dan itu kurang expert aja gitu, karena aku takutnya terkadang mic-nya nggak masuk atau gimana. Nah, kalau di Blackmagic ini dia bakalan muncul ya untuk grafik audionya, dan juga dia di sini bisa kalian pilih untuk source mikrofonnya berbeda dengan kalau kalian pakai aplikasi bawaan langsung, dan menurut saya oke banget. Dan untuk pengguna Android kalian bisa pakai Google Kamera, dan di sana juga ada settingannya. Dan buat kalian yang tahu cara record lebih maksimal menggunakan Android, kalian silahkan komen dan nanti kita akan coba, oke? Dan ketika saya coba itu dia di jarak 60 itu udah ada suara kres-kres gitu ya. Dan itu sebenarnya uji cobanya bukan uji coba bisa jauh atau enggak mungkin juga kalian record pakai HP yang udah jelas nggak ada telenya, berbeda kayak kamera sinema atau kamera mirrorless yang lain saya bisa panjang. Nah, ini memang kalau misalnya kalian pakai itu di jarak dekat udah pasti. Dan fungsi dari kita ngetes ini adalah seberapa baik sinyal yang bisa dihasilkan oleh mic sekecil ini loh ya. Dan kalau misalnya kalian bilang kamera mirrorless Godox bisa, ini Godox tuh. Nah, ini yang aku pegang ini Godox ya 100 meter kecil lah, cuman ukurannya cuy ini memang fungsinya untuk mirrorless dan memang bisa juga untuk HP, cuman ukurannya besar cuy. Nah, kalau untuk Godox sendiri Boya Mini 13 ini cuma segini cuy, 5 kali lipat lebih kecil cuy. Makanya aku bilang mic ini sangat mantap kalau untuk kalian memang spesialis konten menggunakan HP seperti TikToker, food blogger dan lain-lain. Menurut aku ini adalah mic yang sangat rekomendasi. Dan untuk link pembelian terminalnya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Dan untuk lama penggunaannya, jujur sampai sekarang aku belum ngerasain dan tahu juga angka maksimal dan angka pastinya bisa bertahan berapa lama. Tapi untuk spesifikasi tertulisnya dia bisa bertahan total 30 jam. Kenapa aku nggak tahu? Karena aku udah pakai seminggu dan sampai sekarang nggak habis-habis. Gimana caranya aku bisa tahu? Dan bisa dibilang ya udah deh, aku nggak usah cari tahu deh. Alasannya karena siapa sih yang ngonten sampai 6 jam nggak berhenti? Nggak mungkin juga kan. Dan kalau misalkan kalian ngonten 6 jam full nih, habis. Ya udah, kalian tinggal ambil transmitter satunya lagi dan transmitter yang habis baterai, kalian tinggal masukin aja, udah selesai, segampang itu cuy. Makanya nggak perlu cari tahu ya untuk maksimal bisa bertahan berapa jam, karena di sini penggunaan manusia normal sebagai konten kreator nggak mungkin lah lebih dari 6 jam buat konten. Jadi kesimpulannya adalah mic ini cocok untuk konten kreator jenis apapun ya. Misalkan kalian food blogger cocok, live streamer cocok, live streamer gaming cocok, dan semuanya itu pokoknya masuk lah ya. Kalian mau ngapain aja masuk. Dan saya rasa ini universal banget, terutama buat kalian yang memang record konten pakai HP. Kalau misalkan record konten pakai mirrorless,
ataupun yang lainnya, ya udah kalian tinggal cari mie yang kayak gini aja gitu. Tapi ya sebenarnya mie ini lebih bagus sih jujur daripada mie yang mirrorless yang dijual itu, dia harganya sejutaan baru bisa setara ini, dan menurut aku diuntungkan. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Nick, sampai jumpa di video unboxing dari video selanjutnya. Goodbye.